Qalansuwatun TV. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat yang suci ini setelah kita melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah. Dalam kesempatan ini kita akan melanjutkan ta'lim kita tafsir surah An-Nur. Pada pertemuan terdahulu kita sudah menyampaikan, jelaskan mukaddimah dari surah An-Nur. Selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Az-zaniyatu waz-zani Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad adzabahuma ta'ifatun minhum. Ayat ini menjelaskan az-zaniyatu waz-zani, wanita yang berzina dan laki-laki yang berzina. Iza zanaya, kalau melakukan perbuatan zina. Zina itu sendiri sudah bahasa baku di dalam bahasa Indonesia dan sudah masuk dalam kamus bahasa Indonesia. Jadi tidak perlu dijelaskan. Yang jelas bahwa agama mengharamkan bukan hanya perbuatan zina, tetapi muqaddimatul zina. Di dalam Al-Quran tidak disebutkan wala tazni, tetapi apa? Wala taqrabuz zina. Jangan mendekati perbuatan zina. Muqaddimatu az-zina. Dan ini tentu banyak hal yang perlu untuk direnungkan betapa agama sangat menghargai kesucian seseorang sehingga tidak melanggar aturan-aturan yang tentu akan mengganggu hubungan sosial sesama manusia. Maka di saat Allah mengharamkan perbuatan zina, tentu ini adalah merupakan salah satu maqasidus syariah, salah satu bentuk atau tujuan daripada syariat, yaitu menjaga an-nasab, supaya nasab setiap manusia itu jelas. Tadi dalam surah Al-Isra itu disebutkan apa? Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan sa'a sabila. Jadi tidak benar jalannya. Sedangkan zina itu sendiri adalah perbuatan yang dilakukan antara laki-laki dengan perempuan, yaitu hubungan seksual
yang tidak didahului dengan akad nikah yang sah. Adanya kata-kata akad nikah yang sah, tentu akad nikah yang sah menurut ajaran agama Islam yang dianut oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Perbuatan zina ini tentu sangat buruk, dan salah satu dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa di saat akan mendekatnya kiamat, salah satu di antara tanda-tanda kiamat itu adalah mewabahnya perbuatan zina. Jadi perbuatan zina sudah dianggap sesuatu yang biasa. Inna min asyratis sa'ati an yurfa'a ilmu agama diangkat. Ilmu agama diangkat itu adalah maksudnya Allah mematikan para ulama, sehingga ketika ulama sudah tidak ada, maka orang pemahamannya tentang agama sudah sangat minim, sehingga orang di akhir zaman itu berbicara masalah agama, tetapi pada dasarnya mereka buta terhadap agama. An yurfa'a al-ilm wa an yaktsura al-jahl. Jadi kalau ilmu agama sudah tidak ada, berarti yang ada adalah kebohongan. Wa an yaktsura az-zina. Ya, perzinahan di mana-mana. Wa an yaktsura syurbul khamr. Wa an yaqilla ar-rijal wa yaktsur an-nisa. Menurut data terakhir itu jumlah penduduk bumi ini ada 8 miliar. Tapi laki-laki itu hanya 1,2. Yang 1,2 ini 35% itu usia 60 tahun ke atas. Tidak termasuk di sini ada gay, LGBT gitu, sekian persen dan lain sebagainya. Jadi diperkirakan perbandingan antara laki-laki dengan perempuan itu 1:8. Padahal di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi ini kelanjutannya bahwa nanti karena berkurangnya jumlah laki-laki dan semakin bertambahnya jumlah wanita, sehingga perbandingan antara laki dan perempuan itu 1:50. Ini tentu semakin membuka peluang terjadinya namanya perbuatan zina. Apalagi dengan berkurangnya ilmu, sehingga orang yang beriman, orang Islam ini semakin menjauhi aturan agama. Inilah kemudian bisa terjadi perzinahan di mana-mana. Maka dalam hal ini sebenarnya Islam sudah mewanti-wanti bahwa perbuatan ini yang jelas adalah sesuatu yang keji. Bahkan di dalam satu riwayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengkisahkan pada zaman dahulu itu ada orang yang senantiasa melaksanakan ibadah secara sendiri, beribadah di dalam ma'badnya, itu menyendiri, mengisolasi diri. Kalau dahulu orang mengisolasi diri dengan maksudnya dengan beribadah, itu disebutkan bahwa mereka orang ini beribadah selama 60 tahun. Suatu ketika ingin mengunjungi kota. Maksudnya itu ingin membeli makanan. Lalu kemudian masuk kota dan membeli roti. Ketika dia pulang, perjalanannya pulang, dia ketemu dengan seorang wanita.
dalam prosesnya yang singkat sehingga melakukan perbuatan zina. Di akhirat, berdasarkan riwayat itu, bahwa ketika orang ini ditimbang amalnya, bahwa amalnya yang dia kerjakan, amal ibadah yang dia kerjakan selama 60 tahun itu seimbang dengan sekali melakukan perbuatan zina. Kerugiannya luar biasa. Hanya saja disebutkan bahwa ketika orang tersebut melakukan perbuatan zina, setelah melakukan perbuatan zina merasa menyesal, sangat menyesal, sehingga roti yang dia beli itu diberikan kepada orang miskin. Jadi ketika ditimbang amalnya, dia tidak punya harapan lagi masuk surga. Tetapi kemudian Allah bertanya kepada malaikat, masih adakah amal kebaikan orang ini? Masih ada. Apa amal kebaikannya? Itu tadi bersedekah dengan rotinya yang dia beli. Maka dengan roti inilah yang kemudian akhirnya dia masuk surga. Tetapi dalam kisah ini adalah orang ini beribadah secara mandiri, mengisolasi diri selama 60 tahun, lalu kemudian seimbang dengan mengerjakan sekali perbuatan zina. Bayangkan kalau kemudian orang yang tidak secara khusus beribadah, mungkin hari ini beribadah, tapi keluar sudah melakukan perbuatan dosa. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, bahwa kemudian ayat ini memberi jalan keluar. Inilah keistimewaan daripada syariat Islam. Bahwa ketika terjadi perbuatan zina, maka ini bisa diterima kesalahannya, dosanya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala kalau secara sadar menerima hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini manfaatnya daripada hukum syariah yang sifatnya hudud, yang dilaksanakan di saat masih di dalam kehidupan dunia. Di sini dijelaskan bahwa wanita yang berbuat zina dan laki-laki yang berbuat zina, apabila berzina, maka hukumannya apa? Didera, dicambuk. Ya, masing-masing dicambuk 100 kali. Ini berlaku kalau yang berbuat zina itu adalah masih gadis dan masih penjaka. Tapi kalau kemudian sudah pernah menikah, kemudian dia melakukan perbuatan zina, maka hukumannya adalah rajam. Rajam itu artinya seseorang dipendam hingga seukuran pundaknya, lalu kemudian dilempar kepalanya sampai mati. Itu rajam. Kalau ini adalah didera, dicambuk. Masing-masing dicambuk 100 kali. Jadi yang laki-laki yang berbuat zina itu dicambuk 100 kali, yang wanitanya juga dicambuk 100 kali. Wala ta'khuzkum bihima ra'fatun fi dinillah. Di dalam menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala, Allah melarang, mengingatkan, janganlah karena rasa kasih sayang itu sehingga bisa meringankan hukuman tadi. Umpamanya jumlahnya dikurangi atau cara memukulnya. Karena memukulnya juga tidak ada aturan. Memukulnya juga menggunakan alat cambuk yang sederhana. Artinya tidak besar, sudah ada ukurannya sendiri. Dan cara memukulnya juga sudah diatur di dalam hukum agama. La ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dini. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kata-kata in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir ini adalah mengingatkan bahwa agama itu tidak berdasarkan
tidak berdasarkan perasaan. Karena ketika menegakkan agama, ya harus menegakkan agama sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa sekiranya putrinya Fatimah itu mencuri, maka dia juga akan dipotong tangannya. Jadi ini karena hukum Allah. Sekalipun Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sangat mencintai putrinya. Jadi antara menegakkan agama dan perasaan pribadi itu harus dipisahkan. Banyak orang beragama itu adalah dengan perasaan. Jadi bagaimana rasanya kalau begini? Padahal sebenarnya orang beragama itu harus yang diutamakan adalah melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa taala. Di dalam menegakkan tadi, pertama hukum yang harus ditegakkan pertama adalah mencambuk. Cambuk masing-masing itu adalah 100 kali. Yang kedua, wal yashhad azabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Sekumpulan orang-orang yang beriman itu ikut menyaksikan pelaksanaan hukum Allah SWT. Jadi ketika dicambuk, maka tidak dilakukan sembunyi-sembunyi, tetapi dilakukan di depan umum. Dan ini tentu yang lebih berat dirasakan oleh orang yang mendapatkan hukuman tadi. Karena dilihat setelah hukuman itu dimanapun dia akan terlalu terhantui dengan perasaan bahwa tentu fulan itu pernah menyaksikan saya dihukum karena melakukan perbuatan zina. Ini adalah yang paling berat bagi orang yang yang melakukan perbuatan zina. Tetapi ini harus dilakukan di depan umum, disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Ini hukuman yang kedua. Sedangkan hukuman yang ketiga adalah bahwa orang yang laki-laki yang berzina itu tidak boleh menikahi kecuali wanita yang berzina seperti dia atau wanita musyrikah. Dan wanita yang berzina tidak boleh dinikahi. Kalau tadi menikahi, tidak boleh dinikahi kecuali laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik. Dan ini adalah haram bagi orang-orang yang beriman. Sebab orang yang beriman itu adalah dijaga kesuciannya. Baik laki-laki lebih-lebih wanita. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa sedemikian buruknya perbuatan zina sehingga seorang wanita yang berbuat zina itu tidak boleh dinikahi oleh laki-laki yang baik, laki-laki yang bersih, laki-laki yang suci. Sedangkan wanita yang berbuat zina tidak boleh tidak boleh dinikahi oleh laki-laki yang baik. Kalau tadi laki-laki yang berbuat zina tidak boleh menikahi wanita yang bersih, sekarang wanita yang berzina tidak boleh dinikahi oleh laki-laki yang baik. Di dalam ayat yang nanti yang hubungannya dengan hadisul ifk itu disebutkan al-khabithatu lil-khabithin wal khabithuna lil-khabithat. Wanita yang buruk itu adalah pasangannya laki-laki yang buruk. Laki-laki yang buruk pasangannya wanita yang buruk. Wat thayyibatu lit-thayyibin. Ya, wanita yang baik pasangannya laki-laki yang baik. Laki-laki yang baik pasangannya adalah wanita yang baik. Jadi ini adalah satu ketentuan di dalam agama dan ini merupakan motivasi bagi kita semua bahwa khususnya yang belum menikah
Jadi kalau ingin nanti mendapatkan pasangan yang baik, maka jagalah diri. Kalau kita senantiasa menjaga iffah, kesucian kita, itulah insya Allah Allah akan memberikan pasangan yang baik. Jadi al-khabithatu lil-khabithin wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat. Dari dua ayat tadi ini menjelaskan bahwa kalaupun kemudian terjadi perbuatan zina, maka tentulah harus ditegakkan hukum. Hanya saja hukum ini adalah tidak dilakukan oleh sembarang orang. Yang melakukan hukum ini adalah pemimpin, wali, yang menjadi pemimpin di suatu negeri. Kalau kemudian negeri itu tidak melaksanakan syariat agama, syariat Islam, sehingga beberapa hukum Islam akhirnya menjadi tidak ditegakkan, maka nanti yang bertanggung jawab di akhirat itu adalah pemimpinnya. Sedangkan orang yang berbuat zina di suatu negeri yang tidak ditegakkan syariat Islam, itu apa jalan keluarnya? Ya, pertama, tidak mengumbar, tidak merasa membanggakan. Karena ada juga orang yang berbuat dosa itu merasa bangga kalau dia sudah berbuat dosa. Saya melakukan ini, saya melakukan ini. Padahal itu adalah lebih besar dosanya daripada perbuatan dosanya sendiri. Jadi orang berbuat zina itu adalah dosa besar. Tapi lebih besar lagi kalau dia kemudian merasa bangga dan menceritakan perbuatannya itu. Maka yang harus dia lakukan apa? Merahasiakan diri. Dan senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosanya dan kesalahannya. Jadi dalam hal ini kalau kemudian ada orang berbuat zina di suatu negeri yang tidak ditegakkan aturan agama syariat Islam, maka yang pertama adalah yang bertanggung jawab itu adalah pemimpin. Nanti Allah akan meminta pertanggungjawaban. Yang kedua, terkait orang yang melakukan perbuatan zina karena berada di negara yang tidak dilaksanakan ditegakkan syariat Islam, maka baginya adalah merahasiakan perbuatan itu dan tidak mengulangi tentunya. Dan senantiasa menyesal seperti yang dimaksudkan itu adalah taubatan nasuha. Jadi menyesal, meninggalkan dan tidak akan pernah mengulangi kembali perbuatan dosa itu. Di dalam ayat ini diawali az-zaniyatu waz-zani. Jadi wanita yang berzina dan laki-laki yang berzina. Kenapa kemudian didahulukan wanita dibandingkan laki-laki dalam hal berzina? Sedangkan di dalam mencuri itu didahulukan laki-laki daripada perempuan. As-sariqu was-sariqatu. Karena memang yang banyak penyebab terjadinya perbuatan zina itu adalah wanita. Oleh sebab itu agama kita sangat menghormati wanita dengan apa? Supaya tidak meninggalkan rumah. Waqarna fi buyutikum. Kalau kemudian terpaksa harus keluar karena sesuatu hal yang tidak bisa ditinggalkan, seperti umpamanya mengajar atau mengobati sebagai dokter atau sebagai perawat dan lain sebagainya, dan tidak bisa dilakukan kecuali wanita, maka dia boleh keluar tetapi dengan mengikuti aturan-aturan, yaitu menutup aurat. Menutup aurat ketika berada di luar rumah tidak boleh memakai parfum, tidak boleh ikhtilat, bercampur dengan kaum laki-laki dan lain sebagainya. Kalau ini aturan ini dilakukan, insya Allah umat ini, wanita muslimah tentu akan terjauhkan dari perbuatan kotor tadi.
Seperti yang kita ketahui masa sekarang ini, jadi ketika wanita muslimah khususnya di Eropa itu dahulu menjadi bulan-bulan. Jadi mereka itu senantiasa dicela karena memakai kerudung, memakai cadar. Sekarang begitu ada wabah, justru mereka menjadi apa? Menjadi tumpuan pujian. Orang-orang Perancis dahulu itu adalah sangat membenci wanita yang memakai cadar. Sekarang ini mereka sangat memuji. Wanita muslimah lah yang kemudian benar-benar terbebaskan karena tidak perlu pakai masker. Ya, mereka keluarnya sudah pakai apa? Pakai cadar. Yang kedua, mereka tidak apa? Tidak bersalaman dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Ya, mereka tidak bergaul dan bercampur aduk dengan laki-laki, sehingga wanita muslimah lebih terjaga dari wabah seperti yang sekarang berjangkit di beberapa negara. Mudah-mudahan dengan ajaran ini bisa memotivasi kita semua untuk terus menjaga diri, menjauhkan diri dari dosa-dosa besar. Dan kita juga mengingat tadi hadis yang menjelaskan bahwa salah satu di antara tanda-tanda dekatnya kiamat yaitu banyaknya terjadi perbuatan zina. Dan ini tentu kita juga biasa mendengarkan, biasa menyaksikan, biasa membaca, dan saking disenangi oleh orang-orang yang banyak melakukan perbuatan dosa itu sehingga nama-namanya itu dirubah, namanya dibuat sedemikian rupa supaya tidak terdengar atau tidak dinilai itu adalah sesuatu yang keji. Kalau orang mengatakan zina itu dianggap sesuatu yang keji, tetapi kalau mengatakan selingkuh itu adalah teman dan lain sebagainya, itu dianggap hal-hal biasa. Padahal maksudnya itu siapa? Teman saya. Maksudnya teman dalam arti arah-arahnya juga ke situ. Itu selingkuhannya. Kata-kata selingkuh seperti seakan-akan itu adalah tidak haram. Jadi ketika dihaluskan bahasanya menjadi seakan-akan perbuatan zina itu adalah suatu hal yang biasa-biasa saja. Tentu saja ini adalah hal yang harus kita hindari. Mudah-mudahan kita bisa memurnikan ajaran agama ini dan menjaga iffah kita, kesucian kita, hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kita dalam keadaan bersih dari segala dosa-dosa besar. Saya kira ini saja dalam pertemuan ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari 2 ayat tadi. Dan insya Allah kita akan lanjutkan pada ayat berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan sudah menonton video ini. Jika bermanfaat silahkan tekan like, share, dan subscribe untuk menunjukkan dukungan antum di channel ini. Ikuti juga informasi kegiatan santri dan alumni di akun resmi Pesantren Pendidikan Islam Darul Abror.